hanya memerlukan sedikit tenaga pendorong awal, lalu bisa mempertahankan operasi dengan kecepatan tinggi. Memang tidak bisa dipungkiri mesin jet ini terlihat sangat keren, tetapi kita tidak memiliki peralatan profesional. Apakah bisa menggunakan bahan-bahan sederhana? Untuk membuat sendiri model seperti ini di rumah, sebenarnya hanya perlu memahami dengan jelas prinsip kerjanya, maka membuatnya tidak sesulit yang dibayangkan. Biayanya hanya sekitar 100.000 saja. Ciri khas yang paling menonjol dari mesin jet adalah mengubah udara yang masuk menjadi aliran udara bertekanan tinggi yang mengembang. Setelah itu dikeluarkan dari pipa pembuangan. Jadi langkah pertama, kita perlu merancang ruang kompresi udara dari mesin ini. Bagian badan utama, bisa menggunakan botol minuman ringan 330 ml untuk membuat wadah luar mesin. Pertama-tama, potong bagian mulut dan dasar botol. Setelah itu ukur diameter bagian dalam untuk mengetahui ukuran yang diperlukan. Selanjutnya, di atas lembar logam, kita akan merancang baling-baling kompresi udara pertama. Baling-baling ini perlu ditekuk sedikit, agar bisa menghisap udara masuk. Namun, untuk mencapai efek kompresi udara, perlu ada baling-baling statis tambahan sebagai pendukung. Baling-baling statis ini bisa dibuat dari sepotong kayu. Karena ruang kompresi udara terletak di bagian depan mesin, tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembakaran, jadi tidak menghasilkan panas. Cukup amplas sedikit, tingkatkan kehalusan permukaannya saja. Setelah itu, kita menandai jarak tertentu di atas poros putar di bagian tengah. Selanjutnya, di setiap jarak, kita menggambar sebuah garis diagonal. Maka ketika menempelkan bilah kayu, mereka akan memiliki sudut yang seragam. Jika sudut penempelan tidak seragam, maka saat beroperasi bisa terjadi situasi getaran yang tidak stabil, menyebabkan fenomena terputus-putus saat beroperasi. Setelah selesai menempel, jangan lupa mengamplas sudut-sudut tajam ini, agar ketika udara lewat, aliran udara akan lebih lancar. Kipas di ruang kompresi udara perlu mengkombinasikan antara bilah statis dan bilah putar untuk menyelesaikan proses kompresi udara. Oleh karena itu, bisa membuat lebih banyak set kipas seperti ini, membantu udara dikompresi berkali-kali. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasi. Tetapi karena baling-baling putar dipotong dari lembaran logam, maka cukup tipis. Untuk menghindari benturan saat berputar, bisa memperkuat kedua sisi dengan bahan pendukung. Dengan demikian akan membantu memastikan kestabilan saat beroperasi. Tempelkan tambahan 2 balok kayu di kedua sisi menciptakan jarak yang sesuai. Setelah selesai membuat 2 kipas kompresi udara, kita akan melanjutkan ke langkah yang paling penting, yaitu membuat ruang bakar. Ruang bakar ketika beroperasi akan memiliki suhu yang cukup tinggi. Oleh karena itu, komponen di bagian dalam perlu dikerjakan menggunakan logam. Untuk menghubungkan kedua ujung depan dan belakang, kita memerlukan bagian penghubung yang terbuat dari baja. Di atas bagian penghubung ini, perlu menandai beberapa posisi. Setelah itu bor lubang tetap. Lubang-lubang ini tidak hanya untuk menahan komponen tetapi ada juga beberapa lubang yang digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar. Bagian penghubung ini perlu disiapkan menjadi 2 bagian atas dan bawah. Digunakan untuk menghubungkan bagian depan dan belakang. Luruskan lubang bor, pasang sebuah cincin aluminium yang tetap. Setelah itu pasang sebuah selongsong yang memiliki diameter bagian dalam yang sesuai. Selongsong ini berfungsi untuk melindungi poros utama dari suhu tinggi saat beroperasi. Di ujung selongsong yang lain, perlu dipasang sebuah bagian yang digunakan untuk mengarahkan aliran udara untuk turbin jet. Dengan demikian, lapisan wadah bagian dalam dari ruang bakar telah diperkuat sepenuhnya. Selanjutnya, kita perlu membuat lapisan wadah bagian luar dari ruang bakar. Cukup menyiapkan sebuah selongsong yang memiliki diameter yang sedikit lebih besar. Bor lubang dari kecil hingga besar sesuai dengan urutan yang benar. Setelah itu pasang kembali selesai. Terakhir, gunakan baja untuk memotong sebuah baling-baling turbin yang memiliki ukuran yang sesuai. Inilah bagian turbin jet terakhir. Sampai di sini,